dan bahkan berbicara dengannya. Rasa realitas dan ketidaknyataan yang kuat ini saling bersilangan, membuat pandangan dunia mereka menjadi kenyataan magis. Sofia saat ini menatap Marisa dan dokter lainnya, terkejut tak terkatakan. Namun, tidak seperti dokter lain yang bingung, dia jelas tahu persis apa yang terjadi dengannya. Itu Tamalah yang menyelamatkanku. Dia tidak salah sama sekali, menggigit jari tengah tangan kananku pada saat krisis akan menyelamatkan hidupku. Tapi aku bahkan tidak menanggapi nasihatnya dengan serius dan bahkan berpikir dia hanya berbicara di luar batas. Jika aku memikirkannya lebih awal, aku tidak akan terlalu menderita. Tapi barusan, meski banyak dosa, tapi juga biarkan aku melihat wajah asli banyak orang, termasuk pembantuku, dan semua keluarga Renza. Dan barusan, energi misterius yang tiba-tiba menyembur keluar dari tangan kananku pasti ditinggalkan di sana oleh Tama. Orang macam apa dia dan kemampuan seperti dewa macam apa yang dia miliki untuk bisa melakukan semua ini? Memikirkan hal ini, Sofia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dia harus pergi mencarinya. Tidak peduli apa, aku harus melihat Tama, karena hanya dia yang bisa membantuku. Hanya dia yang bisa menyelamatkan hidupku. Selamatkan aku dan ibuku agar tidak dimanipulasi oleh keluarga kerajaan, dari dimanipulasi oleh Olivia. Memikirkan hal ini, dia merobek masker oksigen, pengukur oksigen darah di jarinya, dan pengukur tekanan darah di pergelangan tangannya, dan berkata begitu saja, "Terima kasih, tapi aku tidak membutuhkan resusitasimu sekarang." Ini, Direktur Marisa bingung. Seorang pasien sekarat, tiba-tiba duduk dari tempat tidur, dan juga mengatakan tidak ada resusitasi. Ini benar-benar keterlaluan. Jadi, dia tanpa sadar berkata, "Putri Sofia, situasi Anda saat ini sangat berbahaya. Setiap saat mungkin mati, kami harus melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap Anda, atau Anda mungkin dalam bahaya hidup kapan saja." Tapi Sofia tidak memberinya kesempatan untuk kembali sadar, langsung melompat dari ranjang rumah sakit dan melangkah keluar untuk pergi. Di luar ruang resusitasi saat ini, anggota keluarga dekat dari keluarga Renza, serta dua pelayan Sofia, masih menunggu dengan cemas. Semua orang sudah memutuskan bahwa Sofia pasti sudah mati, jadi semua orang menunggu pesan yang jelas datang dari dalam. Maher Renza bahkan menginstruksikan Martin bahwa segera setelah kematian Sofia dikonfirmasi, dia akan segera mengirim video itu ke kepala pelayan keluarga kerajaan Nordik dan kemudian menghapus hubungan itu. Namun, hati Martin kurang lebih dipenuhi dengan penyesalan. Bagaimanapun, kecantikan eksotis ini hanyalah objek impian semua pria. Tapi dia belum bisa menemukan kesempatan untuk menciumnya, ini benar-benar sia-sia. Cynthia memikirkan sesuatu dan dengan tenang bertanya kepada Maher Renza, "Ayah, haruskah kita meminta Tama untuk datang?" Dia mengatakan pada saat itu bahwa Askara disembuhkan olehnya. Dan tubuh Sofia juga merupakan kelainan yang dia temukan pada pandangan pertama. Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkannya, atau bahkan cara untuk menyembuhkannya. Maher Renza melambaikan tangannya. "Tidak," Cynthia bertanya dengan bingung. "Mengapa ayah? Jika Tama punya solusi, bukankah semua orang senang?" Maher Renza menggelengkan kepalanya dengan kuat, merendahkan suaranya, dan berkata dengan serius, "Sama sekali tidak. Tidak peduli metode apa yang dimiliki Tama, metodenya untuk menghidupkan kembali orang pasti sangat berharga. Ini jelas tidak layak disia-siakan di tubuh Sofia." Berbicara tentang ini, dia menambahkan, "Wanita ini telah menyembunyikan penyakitnya dari keluarga kami, yang dengan sendirinya bukanlah niat baik. Jadi mengapa keluarga Renza kita harus menggunakan metode yang begitu berharga untuk menyelamatkannya?" Membalas keluhan dengan kebajikan, "Aku tidak terlalu hebat." Cynthia segera mengerti maksud Maher Renza dan dengan cepat berkata, "Masih ayah yang bijaksana. Faktanya,
Maherenza hanya mengatakan setengah dari apa yang ada dalam pikirannya. Setengah lainnya yang tidak dia katakan adalah bahwa metode Tama untuk menghidupkan kembali orang dan meremajakan mereka adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sendiri sampai sekarang. Jadi bagaimana dia bisa memberikan kesempatan itu kepada gadis ini? Saat keluarga Renza menunggu debu mengendap di Sofia, pintu ruang resusitasi tiba-tiba terbuka. Martin mengutak-atik teleponnya, dan ketika dia mendengar pintu terbuka, dia pikir itu adalah dokter yang keluar. Jadi tanpa mengangkat kepalanya, dia buru-buru bertanya, apakah orang itu sudah mati? Tepat ketika kata-kata itu jatuh, dia kebetulan melihat ke atas dan melihat orang itu keluar dari pintu. Apa yang dia, serta semua anggota keluarga Renza, termasuk 2 pelayan, tidak harapkan adalah bahwa orang yang keluar dari ruang resusitasi adalah Sofia, yang telah dinyatakan meninggal oleh dokter dan memiliki paling banyak 1 atau 2 jam untuk hidup. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Sofia, semua orang disambar petir dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Maherenza memandang Sofia dengan wajah ngeri dan bertanya tiba-tiba, "Sofia? Kamu bagaimana?" Sofia menatap keluarga Renza di hadapannya. Hatinya juga kecewa, karena barusan wajah keluarga Renza, dia benar-benar terlihat di matanya. Namun, dia juga sangat jelas dalam hatinya, dia benar sejak awal, dan tidak bisa menyalahkan kenyataan berlebihan orang-orang keluarga Renza. Dan dia tidak punya cara untuk membalas dendam dengan keluarga Renza sekarang, karena dia tahu di dalam hatinya bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Tama. Bahkan bisa dikatakan bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibunya sekarang adalah Tama. Oleh karena itu, dia memandang Maherenza, membungkuk hormat, dan berbicara, "Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Tuan Renza, saya sudah baik-baik saja." Maherenza benar-benar tercengang, baru saja dia akan mati, dan sekarang dia tiba-tiba keluar dan membungkuk padanya dan berkata dia baik-baik saja. Ini terlalu ajaib, bukan? Hanya ingin tahu, dia tiba-tiba melihat jari tengah kanan Sofia. Ada deretan bekas gigi berlumuran darah, yang membuatnya langsung menyingsing. "Saya tidak percaya, saya lupa apa yang dikatakan Martin ketika dia datang untuk memberitahu saya hari itu. Tama telah memberitahu Sofia untuk menggigit jari tengah kanannya ketika dia menghadapi situasi yang tidak terduga sehingga dia bisa menyelamatkan hidupnya. Jadi sepertinya dia tidak mengarang cerita, hanya saja ini terlalu aneh. Mengapa Sofia hanya perlu menggigit jari tengahnya cukup keras untuk menyembuhkan kondisi jantungnya yang begitu parah sehingga dia hampir diambang kematian? Jika ini semacam terapi fisik, maka saya pasti tidak percaya. Serangan jantung mendadak yang serius, apalagi menggigit jari tengah. Bahkan jika seluruh jari tengah dipotong, tidak mungkin itu akan memiliki efek terapeutik pada penyakit jantung. Satu-satunya kemungkinan adalah Tama pasti menggunakan semacam metode untuk meninggalkan semacam obat, atau semacam energi di ujung jari tengah kanannya. Ya ampun, Tama terlalu muda. Bagaimana dia bisa menguasai keterampilan ajaib seperti itu? Pada saat ini, Sofia menemukan bahwa Maherenza benar-benar menatap jari tengah kanannya, buru-buru mengepalkan tangan kanannya, jari tengah pada luka untuk menutupi. Pada saat ini, Martin juga berlari, tercengang dan dengan sedikit terkejut, bertanya, "Sofia, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" "Aku memang baik-baik saja." Sofia tersenyum tipis dan berbicara, "Mungkin dokter di sini sangat ahli dalam pengobatan dan menyelamatkan saya." Martin masih tampak tidak percaya dan bertanya, "Jadi sekarang kamu sudah sembuh?" Sofia berkata, "Saya tidak yakin apakah saya sudah sembuh, tetapi saya merasa jauh lebih baik sekarang, jadi seharusnya tidak ada lagi bahaya." Pada saat ini, Direktur Marisa juga berlari dengan beberapa dokter, dan Martin buru-buru menariknya dan bertanya, "Direktur Marisa, apakah Sofia benar-benar baik-baik saja?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.